Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Amalia Briliani. Saya biasa disapa Billy. Saya merupakan salah satu mahasiswa pendidikan sejarah di Universitas Indraprasta PGRI. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai hakikat manusia dalam ilmu kalaman dasar. Hal yang akan saya bahas adalah hakikat ilmu kalaman dasar, perlunya ilmu kalaman dasar bagi mahasiswa, kemudian ruang lingkup ilmu kalaman dasar, lalu hakikat dan sifat unik manusia, dan yang terakhir ada ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat ilmu kalaman dasar. Pada hakikatnya, ilmu kalaman dasar merupakan suatu ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang iptek. Ilmu kalaman dasar adalah ilmu pengetahuan alam yang mengkaji prinsip esensial saja. Sehingga, ruang lingkup ilmu kalaman dasar secara garis besar meliputi fisika, kimia, dan biologi. Kemudian, kenapa sih ilmu kalaman dasar itu sangat diperlukan bagi mahasiswa? Mahasiswa yang memiliki peran sebagai agen perubahan dituntut untuk mempunyai cakrawala pandang dan pola pikir yang luas, baik dalam bidang sosial dan ilmu turunan lainnya. Salah satunya bidang ilmu pengetahuan alam. Karena saat berada di lingkungan sosial pun, mereka juga menempati lingkungan alam, yang kemudian mereka akan menemui persoalan pengetahuan alam yang memerlukan penalaran, sehingga mereka diharapkan dapat peka, cepat tanggap, dan dapat mengambil tindakan yang tepat terhadap permasalahan alam yang terjadi, serta bertanggung jawab terhadap berbagai masalah perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Kemudian, di sini aku akan membahas ruang lingkup ilmu kalaman dasar secara garis besarnya saja ya, teman-teman. Ruang lingkup ilmu kalaman dasar secara garis besar meliputi fisika, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda tidak hidup atau mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Kemudian kimia, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi, perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Dan yang terakhir, biologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Biologi dibagi atas beberapa cabang ilmu antara lain. Yang pertama ada botani, ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk tanaman. Lalu ada zoologi, cabang ilmu yang membahas tentang satwa. Kemudian morfologi yang membahas tentang struktur luar atau bentuk luar makhluk hidup. Lalu anatomi yang membahas tentang struktur atau bentuk dalam makhluk hidup. Kemudian fisiologi yang membahas fungsi bagian tubuh atau organ makhluk hidup. Dan yang terakhir ada sitologi, studi tentang sel secara mendalam, struktur molekular, dan lain-lain. Kemudian saya akan membahas mengenai hakikat dan sifat unik yang dimiliki oleh manusia. Hakikat manusia.
Manusia adalah makhluk mukallaf yang dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Dengan akal pikirnya, dia mampu menciptakan kreasi serta inovasi spektakuler berupa sains dan teknologi. Sifat unik yang dimiliki manusia berada pada fisiknya, karena mengalami proses pertumbuhan sedikit demi sedikit. Tumbuh kembang dari dalam kandungan, masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Dan yang terakhir, saya akan membahas ciri umum manusia sebagai makhluk hidup. Ciri umum manusia sebagai makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, organ tubuh yang cukup kompleks dan sangat khusus, terutama pada bagian otak, serta memiliki metabolisme yang unik. Kemudian, tubuh manusia dirancang untuk dapat merespons terhadap rangsangan suatu zat, baik dari dalam maupun luar tubuh. Lalu, manusia memiliki potensi untuk berkembang biak dan dapat bertumbuh dan bergerak. Yang terakhir, manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Berakhir sudah pembahasan mengenai hakikat manusia dalam ilmu kalam dasar. Kurang lebihnya materi yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.